Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa inna kulla dalalatin finnar. Saudaraku, dimanapun antum berada, bagaimana kabar antum semua? Ana selalu berharap semoga antum semua dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, seringkali ana ditanya oleh teman-teman via medsos tentang dua persoalan yang memang persoalan ini adalah satu persoalan yang banyak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dan memang butuh penjelasan dan kejelasan. Perkara yang ana maksud adalah terkait dengan hukum mengadzankan dan mengiqomahkan bayi yang baru dilahirkan serta saat menguburkan mayat. Saudaraku, mengawali pembahasan ini, ana mau sampaikan dulu. Yang pertama, jangan pernah kita meremehkan suatu kebid'ahan. Wallahi, seringkali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperingatkan para sahabatnya tentang bahayanya bid'ah. Ana tak perlu menyampaikan ini dalam kesempatan kali ini, karena hal ini mungkin bisa antum jumpai dalam berbagai kitab yang menunjukkan sebetapa perhatiannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atas bahaya bid'ah. Selanjutnya juga ana perlu sampaikan bahwasanya kalau kita menemukan satu permasalahan yang walaupun mungkin ada sebagian ulama yang mendukung perkara yang dinyatakan oleh sebagian besar ulama misalkan sebagai kebid'ahan, ini bukan berarti kita lalu melecehkan ulama yang punya ijtihad yang beda. Hanya saja kebenaran tetap harus dinampakkan. Kalau kita menetapkan sesuatu hukum, kita katakan bid'ah, lalu ada misalkan ulama lain yang berpendapat itu sunnah, ini bukan berarti kita mengatakan ulama yang punya ijtihad itu ahlun nar, pasti masuk neraka. Tidak seperti tukang provokasi yang memang sengaja ketika kita berkata ini bid'ah, mereka mengatakan apakah Syekh Fulan ulama anu berarti ahlun nar, hanya kamu yang masuk surga. Ini sengaja provokasi yang tidak bermutu. Mereka tidak paham kaidah ketika kita menetapkan itu suatu bid'ah, misalkan suatu amalan bid'ah, bukan berarti kita lalu menganggap kalaupun ada ulama yang tidak sependapat lalu berarti kita memastikan mereka ahlun nar. Tidak, naudzubillah. Hanya memang mereka ini ada yang memang jahil, ada yang pura-pura jahil. Ya, yang pura-pura jahil ini lebih berbahaya. Lalu memprovokasi orang awam. Kamu ini gampang membid'ahkan ya, berarti menuduh ulama fulan ahlun nar. Ya, hanya kamu yang masuk surga. La haula wala quwata illa billah. Sebab kalau kita hanya berpendapat tentang adanya beda ulama lalu kita tidak boleh menetapkan, hampir semua persoalan din ini selalu akan ada ulama yang beda pendapat. Kalau tidak boleh, tidak ada satupun masalah di muka bumi ini, wabil khusus yang kaitannya dengan fikih, yang kita menetapkannya. Sebab kalau urusan beda pendapat, ulama hampir selalu saja ada yang beda pendapat dalam semua urusan. Bukankah kita tahu satu kaidah,
ikhtilaf ulama itu bukan hujjah. Yang jadi hujjah itu kitabullah, sunnah Rasul, dan ijma salafus sholih. Jadi kalaupun ada ulama yang berbeda pendapat lalu memang pendapatnya itu ya dianggap tidak kuat, tidak mengapa kita mengatakan ini pendapat keliru, pendapat ini salah, pendapat ini bid'ah, tidak mengapa. Dan ini bukan berarti sekali lagi kita menjustifikasi ulama yang keliru itu sebagai ahlun nar, tidak, tapi kesalahan tetap harus dijelaskan. Seraya kita memohon kepada Allah agar Allah tentu memaafkan kesalahan kita semua. Ini kaidah penting dulu yang perlu saya sampaikan agar tukang provokasi yang paling sering gampang menyatakan golongan Wahabi ini gampang menuduh ulama yang tidak sependapatnya ahlun nar. La haula wala quwata illa billah. Jika kaidah ini telah dipahami, maka anak akan masuk ke persoalan inti dua pertanyaan tadi, yaitu terkait dengan hukum mengazankan dan mengikomatkan orang yang telah mati saat akan dimakamkan, serta mengazankan dan mengikomahkan bayi yang baru saja dilahirkan. Apakah kedua perkara itu termasuk sunnah ataukah itu termasuk bid'ah? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka Ana sekaligus bawakan dalam dua kesempatan ini, dalam dua pertanyaan tadi dalam satu kesempatan ini, dikarenakan memang materinya qadarullah akan berkaitan, maka Ana sengaja menjadikan dua permasalahan tadi dalam satu pembahasan ini. Saudaraku, kita langsung mulai dulu tentang mengazankan dan mengikomatkan mayat saat diturunkan ke lubang jenazah atau ke makam. Perlu kita ketahui secara pasti semua ulama telah sepakat, bahkan tidak ada khilaf. Bahkan dari ulama sebagian kecil yang menganggap itu sunnah juga tahu secara pasti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain tidak pernah ada yang melakukan azan dan qomat saat menanam jenazah. Hatta itu ulama, sedikit ulama yang berpendapat itu sunnah katanya, seperti yang nanti akan Ana jelaskan. Tapi mereka meyakini tidak pernah ada satupun riwayat yang menunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain melakukan perkara ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Muhibbi rahimahullah. Syekh Al-Muhibbi rahimahullah mengatakan bahwasanya perbuatan mengazankan dan mengikomatkan jenazah saat dimakamkan itu baru muncul di abad ke-11 Hijriah, yakni saat wafatnya Muhammad bin Yusuf bin Ahmad bin Muhammad Asy-Syafi'i, yaitu hari Senin tanggal 13 Dzulhijjah tahun 1033. Jadi ini baru munculnya di abad ke-11 Hijriah. Bayangkan, bukan di abad kurun utama umat ini, bukan di masa sahabat, bukan di masa tabi'in, bukan di masa tabi'ut tabi'in, bahkan tidak pula dilakukan oleh 4 ulama mazhab sekalipun. Penjelasan tadi bisa kita lihat dalam Khulasa Al-Athar juz 3 halaman 32. Bahwa ini baru muncul katanya di abad 11 Hijriah. Kalau begitu, mari kita simak sekarang. Sebetulnya, adakah alasan dari orang yang membolehkan mengazankan atau mengikomatkan jenazah saat ditanam, saat dimasukkan ke lubang kuburan? Sebetulnya ada, walaupun mereka sendiri mengakui kalau secara riwayat sangat lemah.
Sebagai contoh, anak akan ungkap di sini contoh subhat yang mereka sampaikan yang menjadi alasan mereka masih menyatakan perkara mengadzankan dan mengikomahkan jenazah saat ditanamkan ini sunnah. Yang pertama, ada satu hadis yang disandarkan pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Konon kabarnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul mayyit yasma'ul adzan malam yutayyan qabruh. Maksudnya, mayit masih akan bisa mendengar azan sebelum ditimbun dengan tanah. Jadi mayit ini kalau belum ditimbun tuntas, mayitnya masih mendengar azan. Dengan alasan ini mereka menyunahkan mengazankan dan mengikomahkan saat jenazah diturunkan dari keranda menuju ke tempat pemakaman tadi, ke kuburan tadi. Maka jawabannya, andai hadis ini sahih, rasanya selesai semua permasalahan. Kalau hadis ini sahih, kita tentu sami'na wa ata'na. Tapi yang jadi masalah, perlu diketahui hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam Musnadul Firdaus nomor 7587. Dalam sanadnya ada rawi yang namanya Muhammad bin Qasim At-Toyakani, di mana orang ini dikenal pendusta dalam masalah hadis. Dan hampir semua ulama ahli hadis menyebut orang ini memang pendusta. Imam Az-Zahabi rahimahullah semisal mengatakan fihi Muhammad bin Al-Qasim At-Toyakani kadzab. Dalam hadis tadi yang dikatakan bersumber dari Ibnu Mas'ud tadi, dalam sanadnya ada Muhammad bin Al-Qasim At-Toyakani kadzab, seorang pendusta. Lihat dalam Talkhis Al-Mawdu'at Az-Zahabi nomor 938. Seorang kritikus hadis lainnya dari mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar rahimahullah, saat beliau memaparkan keadaan hadis tadi, maka beliau berkata, wa isnaduhu batil, sanadnya batil. Mengapa? Fa innahu min riwayatin Muhammad bin Al-Qasim At-Toyakani. Karena dalam sanadnya terdapat rawi yang namanya Muhammad bin Al-Qasim At-Toyakani wa qad ramauhu bil wad'i. Dan orang ini telah dituduh bil wad'i sebagai pemalsu hadis. Lihat dalam At-Talkhis juz 2 halaman 389. Ibnul Jauzi rahimahullah juga mengatakan, hadza haditsun mawdu'un ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini palsu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat dalam Al-Mawdu'at juz 3 halaman 238. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah juga memastikan hadis ini sebagai hadis palsu dalam Ad-Dhaifah nomor hadis 6522. Jika begitu, hadis tadi bukan lagi lemah. Kalaupun ada ulama yang mengatakan hadis lemah kan boleh untuk fadhilul a'mal, ya, untuk keutamaan amal. Ini bukan lemah, palsu bahkan, total ini mah. Jadi tidak ada alasan. Kalaupun ada yang punya pendapat hadis lemah boleh untuk keutamaan amal. Sementara ini hadis ini bukan lemah lagi, palsu. Ini jawabannya. Ada lagi subhat yang kedua. Ini yang nanti ana gabung pembahasannya tadi makanya, yaitu mengkias dengan mengazankan bayi yang baru dilahirkan. Analoginya begini katanya, bayi saat baru dilahirkan ke dunia itu diazankan dan diikomahkan. Maka demikian pula manusia saat matinya dan saat dimakamkannya tentu akan sangat baik
jika diazankan dan diiqomahkan. Maka jawabannya, sesungguhnya analogi pengkiasan semacam ini, di mana mengkiaskan, mengazankan mayat jenazah yang akan ditanam di kuburan dengan mengkiaskan peristiwa anak bayi yang baru dilahirkan dianjurkan untuk diazankan dan iqomahkan, kedua-duanya batil. Mengapa? Karena yang dia jadikan untuk mengkias, pokok masalahnya kan dia kelompok ini mengkiasnya dengan peristiwa mengazankan bayi yang baru dilahirkan. Sementara hadis yang menjelaskan tentang dianjurkannya mengazankan dan mengiqomatkan bayi yang baru dilahirkan juga sangat lemah. Antara amat lemah atau bahkan palsu. Lalu bagaimana mengkiaskan yang amat lemah dengan yang amat lemah? Ini sungguh tidak masuk akal. Penjelasannya sebagai berikut. Ada beberapa hadis yang terkait dengan menunjukkan disyariatkannya azan dan iqomah bagi bayi yang baru dilahirkan. Tapi kesemuanya hadis-hadis itu bukan sekedar lemah, tapi amat lemah. Yang paling terkenal di tengah-tengah masyarakat kita terkait hadis tentang mengazankan dan mengiqomahkan bayi yang baru dilahirkan itu ada dua. Dan ana mau sedikit jelaskan. Yang pertama, hadis yang bersumber dari Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, yang di situ menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wulidalah fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra lam tadurruhu ummus sibyan." Barang siapa yang dikaruniai anak, lalu sang ayah mengazankan di sisi kanan telinga anak yang baru dilahirkannya itu, dan mengiqomahkan di sisi telinga sebelah kiri anak yang baru dilahirkannya itu, maka lam tadurruhu ummus sibyan, anak tadi tidak akan diganggu ummus sibyan. Tidak setan, ya, ummus sibyan ini jin pengganggu anak kecil. Ya. Jawaban kita, andai kata hadis ini sahih, tentu tidak perlu perdebatan. Wajib kita sami'na wa ata'na, akan jadi sunnah. Tapi mesti kita hati-hati, karena berapa banyak hadis-hadis palsu, hadis yang amat lemah, hadis lemah yang bertebaran. Maka wajib kita memperhatikan dulu hadis ini memenuhi persyaratan tidak. Ternyata hadis tadi yang mengatakan bahwa bayi yang baru dilahirkan jika diazankan dan diiqomahkan tidak akan diganggu ummus sibyan, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la nomor 6780, Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Laila 623, Ibnu Adi dalam Al-Kamil juz 7 halaman 198, dan lain-lain. Tetapi hadis ini pun sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi. Mengapa? Karena dalam rangkaian periwayatannya ada rawi yang namanya Yahya bin Al-Ala Al-Bajili. Nah, Yahya yang tadi nama lengkapnya Yahya bin Al-Ala Al-Bajili ini telah dinyatakan oleh banyak ahli hadis sebagai orang yang sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah, dikarenakan keadaan rawi ini sama sekali tidak memenuhi syarat. Sebagai contoh, Abu Bishr Ad-Daulabi rahimahullah mengatakan matruk fil hadis tentang Yahya ini tadi, mata rantainya. Yahya ini katanya ditinggalkan hadisnya.
matruk, ditinggalkan karena dituduh suka berdusta. Ya, Imam Baihaqi rahimahullah mengatakan matruk, ditinggalkan. Rawi ini mesti ditinggalkan hadisnya, jangan dipakai. Wa marrah, kadang beliau mengatakan dhaif, lemah. Wa marrah, dan kadang Imam Baihaqi mengatakan dhaif, la yuhtaj bih, lemah, tidak boleh orang ini dijadikan hujjah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahkan lebih tajam. Beliau menyebut Yahya ini kadzab rafidhi, pendusta dari Syiah ekstrim. Beliau katakan dan dia ini pemalsu hadis. Dan dalam satu kesempatan Imam Ahmad rahimahullah menyifati Yahya ini matruk, yang harus ditinggalkan hadisnya. Ibnu Hajar rahimahullah, seorang ulama besar ahli hadis madhab Syafi'i, juga mengatakan rumya bil wad'i, orang ini dituduh sebagai pemalsu, dha'ifu jiddan, bukan sekedar dhaif, dha'ifu jiddan, amat lemah. Semua pernyataan ulama-ulama tadi yang ana sebutkan tentang rawi Yahya ini, ana ringkas dari kitab Tahdzibul Kamal nomor urut rawi 8227. Dari keterangan para ulama ahlul hadis tadi, tak aneh kalau para ulama akhirnya menilai hadis ini sebagai lemah, bahkan palsu, tidak boleh dijadikan sebagai alasan menyunahkan. Hal ini juga dikatakan seperti oleh Al-Busiri dalam Ittihaful Hirrah juz 5 halaman 3289 yang mengatakan dhaif. Juga Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dalam Jami'us Shaghir 9066 dhaif, dan banyak ulama lain yang menyatakan hadis ini lemah. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil nomor hadis 1174 mengatakan palsu. Saudaraku, jika telah dipahami, mari kita lihat satu lagi hadis yang sangat terkenal yang sering dijadikan hujah untuk menyunahkan, mengazankan, dan mengikomahkan bayi yang baru dilahirkan, di mana hadis ini tadi dijadikan sumber utama mengkias, mengazankan, dan mengikomahkan jenazah saat dimakamkan. Nyatanya tadi hadis pokok ini yang dijadikan alat utama mengkiasnya ikut-ikutan lemah lagi, bahkan parah lemahnya. Ada lagi hadis yang kedua. Tadi yang ingin Anda sebutkan, ada dua hadis yang sangat terkenal terkait mengadzankan dan mengikomahkan bayi yang baru dilahirkan. Yang tadi dari Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas di hadis ini disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali yauma wulid. Kata Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengazankan di telinganya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma yauma ulid, saat dilahirkannya Hasan bin Ali ini. Fa'adzana fi udhunihil yumna, disitulah Nabi azan di telinga kanan, di telinga kanannya cucunya Hasan bin Ali ini, dan wa aqama fi udhunihil yusra, dan qomat di telinga kirinya. Jawabannya sekali lagi, andai kata hadis ini sahih, sudah tentu kita tidak perlu mendiskusikan lagi, jadilah sunnah. Kewajiban kita tentu sami'na wa ata'na. Tapi lagi-lagi hadis ini sama sekali tidak memenuhi persyaratan. Penjelasannya hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor hadis 8255. Dan dalam sanadnya bahkan terdapat 3 rawi yang bermasalah, lebih parah lagi dari hadis pertama. Yang ini 3 rawi, satu hadis, rawi bermasalahnya, rangkaiannya ada 3 yang bermasalah. Yang pertama dia adalah Muhammad bin Yunus Al-Qadimi. Muhammad bin Yunus Al-Qadimi ini
Imam Abu Dawud, Baihaqi dan lain-lainnya menyebut sebagai kadzab, pendusta. Lihat dalam Tahdzibul Kamal juz 17 halaman 66 sampai 80 lengkapnya. Jadi yang pertama ada rawi namanya Muhammad bin Yunus Al-Qadimi. Ini rawinya pendusta. Itu yang pertama. Yang kedua, gurunya, yaitu gurunya Muhammad bin Yunus tadi, namanya Al-Hasan bin Amru bin Saif. Gurunya juga parah keadaannya. Imam Bukhari rahimahullah sampai mengatakan kadzab, pendusta juga gurunya. Guru dan murid sama-sama pendusta, meriwayatkan hadis yang sama lagi. Berangkaian. Lihat dalam Tarikhul Kabir juz 2 halaman 229. Dan yang ketiga ada rawi yang namanya Al-Qasim bin Mutayyab, yang Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan padanya ada kelembekan. Bahkan Al-Haythami rahimahullah menyebutnya matruh, harus ditinggalkan hadisnya. Karena itulah tak heran kalau para ulama ahlul hadis sangat melemahkan hadis ini. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ad-Dhaifah 8121 menilainya palsu. Saudaraku, dengan penjelasan-penjelasan tadi, maka Syekh Abdul Aziz At-Tarifi hafizahullah sampai berkata, al-hadis fi adzanil maulud, hadis yang terkait dengan mengadzankan anak yang baru dilahirkan, kesimpulannya tidak sahih. Wala yathbut fi istihbabil adzan fi adzanis sobi hadis, dan tidak ada satupun hadis sahih yang menunjukkan disukainya mengadzankan anak yang baru dilahirkan. Lihat di salah satu situs ahlul hadis, ya, yaitu https ahlul hadis, nomor artikel 211944. Syekh Sulaiman Al-Ulwan hafizahullah juga mengatakan al-hadis al-warid fil azan fi al-udhunil maulid, sesungguhnya hadis-hadis yang datang yang menunjukkan tentang mengazankan di telinga anak yang baru dilahirkan itu tidak kokoh, tidak sahih fil babi syai', satu pun gak ada yang sahih. Maka katanya fayusbih al-adzan fi adlanil maulid ghairu mustahab. Dengan demikian tidaklah bisa dibenarkan untuk dinyatakan bahwa mengadzankan anak yang baru dilahirkan itu termasuk perkara yang disukai. Tidak dibenarkan. Mengapa? Wal ahkamu syar'iyah, karena hukum-hukum syariat. Hukum syariat itu apa? Beliau sebutkan min wajibat, yaitu perkara-perkara yang wajib, wa mandubat yang disukai, wa muharramat yang diharamkan, wa makruhat dan yang dibenci. La taqumu, tidak boleh ditegakkan illa ala adillati sahihah, kecuali berdasarkan dalil-dalil yang sahih, wa akhbar sabitah, dan informasi-informasi yang kokoh, yang valid. Nggak bisa menetapkan ini sunnah hanya berdasarkan, apalagi tadi hadisnya bukan sekedar doif, doifnya parah lagi. Saudaraku, jika perkara ini telah jelas, maka tadi terjadi keajaiban dan keanehan. Orang yang tadi menyunahkan mengazankan dan mengikomatkan orang yang telah mati dengan alasan dikias katanya dengan mengazankan dan mengikomatkan anak yang baru dilahirkan. Sementara yang tadi alat kias, yaitu sumber pokoknya tentang mengazankan dan mengikomatkan anak yang baru dilahirkan, itu sama-sama lemah dan mengamalkannya juga bid'ah. Walaupun ada sebagian ulama yang tadi sudah saya sampaikan, ada sebagian ulama yang menyunahkan, tapi setelah kita tahu ini tidak sah hadisnya, tentu tidak boleh kita ikuti pendapat itu. Adapun ijtihad mereka yang keliru, yang ijtihadnya salah, dapat satu pahala insyaallah. Tetapi tetap kesalahan adalah kesalahan, tidak boleh kita benarkan. Ini saudaraku. Jadi bagaimana mengkias
barang batil mengkias kepada yang batil lagi. Ini lebih parah lagi keadaannya, akhirnya amburadul. Jika perkara ini jelas, yang lebih menarik ikhwan, bahkan 4 ulama madhab dari madhab terkenal, ulama-ulama madhab terkenal, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, menetapkan perkara itu adalah bid'ah. Yang ana maksud perkara itu adalah mengazankan dan mengiqomatkan jenazah saat dimakamkan. Sebab kalau tadi ya tentang mengazankan dan mengiqomatkan bayi yang baru dilahirkan, ana anggap sudah pembahasannya tadi di atas. Ya, sekarang ana mau fokus ulama-ulama bahkan dari 4 mazhab menyatakan hampir aklamasi, sepakat semuanya bahwa mengazankan dan mengiqomatkan jenazah saat akan dimakamkan itu perkara bid'ah. Mari kita lihat beberapa penjelasannya. Pertama dari mazhab Hanafi. Ibnu Abidin Al-Hanafi rahimahullah saat menyoroti peristiwa apakah disunahkan mengazankan dan mengiqomahkan jenazah saat ditimbun atau dimasukkan ke dalam makam. Beliau mengatakan annahu, sesungguhnya perbuatan ini tidak disunahkan al-adzan inda idkhalil mayyiti fi qabrihi, saat memasukkan mayit ke dalam kuburnya. Kama huwal mu'tad al-an, kata beliau, sebagaimana peristiwa ini banyak dilakukan orang sekarang. Di zaman beliau saja sudah banyak yang begitu, tapi beliau tetap mengatakan ini sama sekali tidak disunahkan, kata beliau. Ini dari ulama madhab Hanafi. Ya, lihat penjelasan beliau ini ya dalam Hasyiah Ibnu Abidin juz 2 halaman 225. Bahkan beliau lalu menambahkan, waqad suraha Ibnu Hajar fi fatawihi bi annahu bid'ah. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haythami dari ulama dari madhab Syafi'i menandaskan dalam kumpulan fatwanya bahwa perkara itu adalah bid'ah. Ini masih kata Ibnu Abidin Al-Hanafi rahimahullah mengutip ulama lain dari madhab yang tidak sejalan dengannya. Tapi sama katanya, mengatakan ulama dari madhab Syafi'i juga mengatakan bid'ah, kata beliau. Sekali lagi ini bisa kita lihat dalam Hasyiah Ibnu Abidin juz 2 halaman 255. Sekarang kita lihat pernyataan dari ulama madhab Maliki. Al-Hattab Ar-Ru'aini yang wafat tahun 954 Hijriah, ulama besar madhab Maliki. Ya, di situ disebutkan wafi fatwa al-Asbahi, dalam fatwa al-Asbahi ada pertanyaan, pertanyaannya begini, hal waroda fil adzani wal iqamati inda idkhalil mayyitil qabro khobar, apakah ada hadis yang kuat dalam masalah azan dan qomat tatkala memasukkan jenazah ke dalam kubur? Maka dijawab oleh beliau, la a'lamu fihi wuruda khobarin wala atharin, aku tidak pernah mengetahui sebarang hadis maupun asar yang terkait dengan itu, illa ma yuhka an ba'dil mutaakhirin, kecuali hal ini baru dinukilkan oleh orang ulama-ulama belakangan. Kalau ulama-ulama dulu nggak ada, tidak pernah katanya hal ini. Aku dapati ada yang mengatakan sunnahnya. Ya, ini kata beliau, dan hal ini bisa kita lihat di dalam kitabnya Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtasar Al-Khalil juz 3 halaman 319. Sekarang kita lihat fatwa ulama dari madhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah dalam kitabnya pernah
diceritakan wasu'ila nafa'ahullahu bima lafzuhu ma hukmul azan wal iqamah inda saddi fathil lahdi. Ibnu Hajar pernah ditanya, semoga Allah memberikan manfaat kepadanya, apa hukum azan dan iqamah saat menutup liang lahat? Ya, maksudnya jenazah dimasukkan, seraya mau ditutup, diazani dan iqamati. Maka beliau mengatakan huwa bid'ah. Tegas, ini bid'ah. Lihat dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyatul Kubra juz 3 halaman 166. Ulama mazhab Syafi'i lainnya yang menegaskan perbuatan itu bid'ah adalah Al-Bajirami rahimahullah. Beliau mengatakan wala yundab al-azanu inda saddihi khilafan li ba'dihim. Tidak dianjurkan, mustahab pun tidak saat menutup liang lahat ini. Ini tidak disunnahkan. Ini berbeda dengan sebagian orang yang menyunahkan. Yang benar ini, kata beliau, la yundam. Perkara ini tidak disunnahkan. Lihat Hasyiah Al-Bajirami Alal Manhaj juz 5 halaman 38. Dan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili juga mengatakan bahwasanya di sisi ulama Syafi'iyah, ya, tidak disunnahkan inda idkhalil mayyitil qabri, ya, berazan maupun qomat tatkala memasukkan jenazah ke kubur, alal mu'tamad inda Syafi'iyah, menurut pendapat yang terkuat dari mazhab Syafi'i. Jadi ulama mazhab Syafi'i rahimahullah, walau ada sedikit ulama kalangan Syafi'i yang menyukai, tapi pendapat yang kuat dari mazhab ulama ini menetapkan tidak disukainya perkara itu. Lihat Al-Fiqhul Islam wa Adillatu, ya, juz 1 halaman 562. Dan terakhir, mari kita lihat pendapat ulama mazhab Hambali. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, telah ijma umat ini ala annal azana wal iqamah, bahwa azan dan iqamah itu masyru' lis-shalawatil khamsah, disyariatkannya untuk menegakkan sholat yang 5 waktu. Wala yasra'an li ghairi shalawatil khamsah, dan tidak disyariatkan untuk yang di luar sholat 5 waktu tadi. Lihat dalam Al-Mughni, ya, juz 1 halaman 388. Dan atas dasar penjelasan ulama 4 mazhab tadi, tidak aneh kalau fatwa Lajnah Ad-Daimah, kumpulan ulama-ulama As-Saudi, juga menetapkan dalam fatwanya juz 9 halaman 72 terkait masalah ini, la yajuzul azan wala iqamah indal qabri ba'da dafnil mayyit. Tidak dibolehkan melakukan azan dan iqamat, ya, saat menanam mayat. Ya, ini di sisi kuburannya tidak boleh. Wala fil qabri qabla dafni. Ya, juga tidak dibolehkan di kuburan sebelum dimakamkannya. Li'anna dzalika bid'atun muhdatsah. Karena semuanya itu termasuk perkara baru dalam agama. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah juga dengan tandas mengatakan, saat beliau ditanya perkara itu, beliau mengatakan hadza bid'ah. Al-adzan fi qabri wal iqamah fil qabri bid'ah la tajuz. Azan dan iqamah di kuburan itu bid'ah, tidak dibolehkan. Kullu hadza la yajuz. Semua perkara ini tidak boleh, kata beliau. Ya, difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ya, Syekh Mukbil rahimahullah, ya, sebagaimana dalam situs resmi beliau, ya, yaitu W Mukbil nomor artikel 219, juga mengatakan al-adzan alal qabri yu'tabar bid'ah. Azan di atas kuburan saat menanam jenazah itu hukumnya bid'ah. Mengapa? Li'annahu lam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hal ini tidak pernah ada periwayatannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itulah ikhwan. Bahkan sebetulnya yang mengherankan, kita tahu ya, bukan saja secara pasti wabil khusus peristiwa mengadzankan dan mengikomatkan jenazah ini, secara pasti tidak ada satupun ya riwayat yang sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun sahabatnya yang pernah menyunahkan ini. Tidak pula di masa tabiin, tidak pula di masa tabiut tabiin, dan baru muncul tadi di abad 11 Hijriah. Bahkan imam-imam yang 4 dari maksud ana dari 4 madhab juga mengatakan ini tidak ada sunnahnya. Yang aneh, kadang kita bingung, kok mereka masih saja segini jelasnya maksain diri. Kalau tidak dipakaikan azan, tidak dipakaikan qomat, mereka ngomong ini golongan Wahabi. La haula wala quwata illa billah. Apa 4 mazhab juga Wahabi semua? Ini ikhwan, sungguh mengherankan. Ditambah lagi ikhwan, yang paling terakhir kita tahu tujuan utama azan itu adalah apa? Sudah jelas dalam hadis sahih dan disepakati ulama, menyeru orang sholat. Loh, sekarang orang sudah mati diseru hayya 'alas sholat, marilah sholat. Yang hidupnya aja di situ nggak pada sholat, yang udah mati disuruh sholat lagi. Di mana akal sehat kita? Kadangkala memang ahlu subhat itu cari-cari, ya ini maksudnya ya enggak yang kepada yang matinya, mengingatkan yang masih hidupnya. Loh, kalau yang masih mengingatkan yang masih hidupnya, bukankah ada tempat lain? Mengapa harus di situ? Kalau bukan karena i'tiqad itu sunnah. Berapa ribu kali diseru azan tapi mereka tidak mau. Jadi itu sama sekali alasan yang terlalu dicari-cari. Intinya karena mempertahankan kebid'ahan. Na'udzubillah. Itu saja yang bisa Ana sampaikan dalam kajian kali ini. Ana berharap semoga kajian ini menambah wawasan bagi kita bersama. Dan selalu ingat kaidah yang tadi Ana sampaikan, ya, bukan berarti kalau kita mengatakan ini bid'ah lalu ada mungkin 1-2 ulama yang setuju dengan perbuatan itu, lalu tadi ya diprovokasi oleh tadi orang-orang yang tidak paham atau pura-pura nggak paham. Golongan Wahabi gampang membid'ahkan, berarti kamu menuduh ulama fulan yang menyudahkannya ahlun nar, kamu aja yang masuk surga. Inilah tuh kacangan, ini sebutnya subhat kacangan. Ya, provokasi yang gini menteh, mereka kehabisan hujah, jadi bisanya fitnah. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua agar kita lebih konsisten pada sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.